Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diutus menjadi nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kewajiban untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Rasulullah melaksanakan dakwah tanpa paksaan. Namun, kekuatan kesyirikan menghalangi Rasulullah untuk menyebarkan Islam dan menghalangi manusia dari mendengar dakwah. Rasulullah terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah orang-orang kafir Quraisy mencoba membunuhnya dan menghentikan dakwahnya. Setelah turun surat Al-Hajj ayat 39-40 yang mengizinkan berperang dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam, maka Rasulullah pun menyambut seruan tersebut. Meski demikian, pilihan penaklukan dengan senjata merupakan pilihan terakhir setelah menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Semasa hidupnya, Rasulullah mengikuti 27 kali peperangan. Berikut beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini merupakan perang pertama kaum muslimin dan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sebab terjadinya Perang Badar karena kaum muslimin keluar Madinah untuk mencegah kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Adapun lokasi terjadinya perang yaitu di Badar. Dengan jumlah pasukan muslimin yaitu 313 dengan membawa 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan jumlah kaum kafir yaitu 1000 orang dengan membawa 600 persenjataan lengkap, 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Untuk pembawa panji Rasulullah yaitu Mus'ab bin Umair dan panglima perang musuh yaitu Abu Jahal Al-Hakam bin Hisham. Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. 14 orang muslim syahid dan 70 orang kafir terbunuh termasuk pemimpin besar mereka seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Kisah terjadinya Perang Badar tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sebab terjadinya Perang Uhud karena kaum musyrikin menuntut balas atas kekalahan mereka di Perang Badar. Adapun lokasi terjadinya perang yaitu di Gunung Uhud Madinah. Dengan jumlah pasukan muslimin yaitu 1000 orang. Namun dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay merupakan salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy membelot dan membawa 300 pasukan sehingga pasukan muslimin tersisa 700. Sedangkan jumlah pasukan kafir yaitu 3000 dengan 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berkendara unta. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah dan pembawa panji Islam yaitu Mus'ab bin Umair, sedangkan panglima perang musuh yaitu Abu Sufyan bin Harb. Dalam perang Uhud ini, kaum musyrikin memanfaatkan pelanggaran yang dilakukan pasukan pemanah atas perintah Rasulullah. 70 orang muslim syahid dan 23 orang kafir terbunuh. Dalam peperangan ini, Rasulullah mengalami luka-luka pada bagian kepala, bibir, serta gigi geraham beliau retak. Kisah terjadinya Perang Uhud tercantum dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 140. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Perang Kondak atau Perang Parit. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebab terjadinya perang karena hasutan salah seorang pemimpin Yahudi agar memerangi Rasulullah di Madinah. Dalam hal ini sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di sekitar Madinah, agar pasukan musuh tidak bisa menembus Madinah. Adapun lokasi terjadinya perang yaitu di Madinah. Dengan jumlah pasukan muslimin, yaitu 3000 sedangkan jumlah pasukan kafir yaitu 10.000. Untuk Perang Ahzab atau Kondak dipimpin langsung oleh Rasulullah dan pembawa panji Islam yaitu Zaid bin Haritsah dan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan panglima perang musuh yaitu Abu Sufyan bin Harb. Dalam Perang Ahzab ini, 6 orang muslim syahid dan 3 orang kafir terbunuh. Kisah terjadinya Perang Ahzab tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Yang keempat, Penaklukan Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriah. Sebab terjadinya perang karena setelah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah memutuskan untuk membersihkan kelompok Yahudi di utara Madinah. Adapun terjadinya yaitu di Khaybar. Dengan jumlah pasukan muslimin, yaitu 1.600 dan jumlah pasukan kafir, yaitu 10.000. Perang Khaybar dipimpin langsung oleh Rasulullah dan pembawa panji Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, sedangkan panglima perang musuh, yaitu Marhab al-Yahudi.
Dalam perang Khaybar ini, benteng Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin dengan 20 orang muslim syahid dan 73 orang kafir terbunuh. Setelah berdamai, Rasulullah sempat akan diracuni makanannya oleh sekelompok perempuan Yahudi, tetapi Allah menyelamatkan beliau. Kisah terjadinya perang Khaybar tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 20. Yang kelima, Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Sebab terjadinya perang karena ketika Rasulullah mengirim surat melalui utusannya, Harits bin Umair kepada Raja Busra. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah, timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut ketentuan, seorang utusan tidak boleh dibunuh dan kapan saja membunuh utusan, maka berarti menyatakan perang. Adapun lokasi terjadinya perang yaitu di Mu'tah. Dengan jumlah pasukan muslimin yaitu 3.000 orang, sedangkan jumlah pasukan Romawi yaitu 200.000. Pada perang Mu'tah panglima perang muslim yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah dan Khalid bin Walid. Dalam perang Mu'tah, Khalid bin Walid menarik mundur pasukan ke Madinah, 15 orang muslim syahid. Kisah terjadinya perang Mu'tah tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Yang keenam, Fatu Mekah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebab terjadinya perang karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah ketika mereka menolong Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Rasulullah memutuskan untuk menyerang kaum Quraisy di Mekah. Sesampainya di Mekah, Rasulullah mengutus kaum muslimin untuk memperbanyak penerangan di malam hari, agar penduduk Mekah merasa takut, sehingga tidak mau berperang. Saat itu kaum muslimin menyalakan 10.000 obor pada waktu bersamaan. Keesokan harinya, Abbas dan Abu Sufyan mendatangi Rasulullah sambil menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Rasulullah memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Dengan jumlah pasukan muslimin yaitu 10.000. Kisah terjadinya Fatu Mekah tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Yang ketujuh, Perang Hunain dan Taif. Perang Hunain dan Taif terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Sebab terjadinya perang karena kabilah Hawazin dan Sakif berinisiatif untuk menyerang kaum muslimin. Setelah Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Taif, ternyata kabilah Hawazin masih menaruh dendam dengan mengajak kabilah Sakif untuk bersekutu dalam melawan pasukan Rasulullah. Taif dibentengi dengan pagar yang tinggi, benteng yang kuat itu pun didobrak oleh barisan kaum muslimin. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebagian besar penduduk Taif masuk Islam, sehingga semua wilayah yang berada di negeri Hijaz tunduk dalam pemerintahan Islam. Adapun lokasi terjadinya perang yaitu di lembah Hunain. Kisah perang Hunain dan Taif tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 25-26. Yang kedelapan, Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah di Tabuk, yang merupakan perang terakhir Rasulullah. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwa al-Usroh yang artinya perang kesulitan. Karena ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan perang, cuaca terasa amat panas dan musim paceklik. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak dibunuhnya utusan Rasulullah di Mu'tah sehingga terjadi perang Mu'tah. Setelah terjadi perang Mu'tah, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Oleh sebab itu Kaisar Romawi menyiapkan pasukan 40.000 dan pasukan kaum muslimin berjumlah 30.000, pembawa panji Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan panglima perang musuh yaitu Heraklius. Perang Tabuk dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa pertempuran, karena pihak Romawi menarik mundur pasukannya, dan kabilah yang berdekatan dengan Tabuk berdamai dengan Rasulullah dan membayar jizyah. Sejak saat itu, pasukan muslimin semakin dikdaya, karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslimin. Kisah terjadinya perang Tabuk tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 117. Demikianlah kisah peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.